Mustafa ya Safwata Rahmani, alhamdulillahilladzi adani hadzal ghulama dhaibal ardani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah dalam ayat suci Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah tidak pernah ciptakan kita sebagai manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Maka oleh karenanya, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, harus senantiasa beribadah dan menyembah kepada Allah. Sebab di ayat lain Allah firmankan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi ayat ini pun memerintahkan kepada kita untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah cerita yang dimana cerita ini tertera dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Alwi Al-Maliki, dimana pada satu saat ada seorang ahli ibadah yang tinggal di atas bukit. Seorang ahli ibadah ini hidup selama 500 tahun. Dia menghabiskan waktu siang malam, hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ahli ibadah, dari atas bukit dia turun ke bawah bukit untuk ambil air wudhu. Kemudian dia naik lagi ke atas bukit untuk melaksanakan ibadah lagi kepada Allah. Baik yang wajib maupun yang sunnah dilakuin. Kemudian banyak pepohonan, yang pohon itu berbuah, kemudian buahnya dia nikmati selama 500 tahun. Dan selama 500 tahun itu di akhir hayatnya dia mohon, dia minta kepada Allah. Apa permohonannya kepada Allah? Ya Allah ya Rabb, kalau kau ingin matikan aku, tolong matikan aku dalam keadaan bersujud kepadamu. Dan kalau kau ingin bangkitkan aku, tolong bangkitkan aku dalam keadaan bersujud kepadamu. Yang pada akhirnya Allah kabulkan, diijabah doa seorang ahli ibadah ini. Mati dalam keadaan bersujud, dibangkitkan dalam keadaan bersujud kepada Allah.
hingga pada akhirnya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersujud kepada Allah. Kemudian kata Allah, wahai fulan bin fulan yang ahli ibadah, dengan rahmatku silakan kau masuk ke dalam surga. Akhirnya seorang ahli ibadah ini, dia menjawab, ya Rabb, dengan ibadahku. Yang kedua kalinya Allah ulangi, wahai hambaku fulan bin fulan yang ahli ibadah, dengan rahmatku silakan kau masuk ke dalam surga. Seorang ahli ibadah ini menjawab, bukan ya Rabb, dengan ibadahku. Kemudian Allah ulangi yang ketiga kalinya, wahai fulan bin fulan yang ahli ibadah, dengan rahmatku silakan kau masuk ke dalam surga. Untuk yang ketiga kalinya pun dia menjawab, bukan ya Rabb, dengan ibadahku. Akhirnya pada saat itu Allah lemparkan yang ahli ibadah itu ke dalam neraka. Ketika ahli ibadah masuk ke dalam neraka, dia baru tersadar. Dia minta ampun kepada Allah, ampun ya Rabb, ampun ya Rabb. Akhirnya Allah kembalikan. Yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka, Allah kembalikan. Kemudian Allah tanya kepada ahli ibadah. Apa pertanyaan Allah kepada yang ahli ibadah tersebut? Wahai fulan bin fulan yang ahli ibadah, dengan lantaran apa engkau bisa turun dari atas bukit untuk ngambil air wudhu, kemudian naik lagi ke atas bukit untuk melaksanakan ibadah kepadaku selama 500 tahun? Akhirnya dia menjawab, dengan lantaran kekuatanmu ya Rabb. Allah nanya lagi yang kedua kalinya, siapa yang menumbuhkan pohon yang buahnya kau bisa nikmati selama 500 tahun? Ahli ibadah menjawab, engkau ya Rabb, engkau yang menumbuhkan. Pertanyaan ketiga dari Allah, wahai fulan bin fulan yang ahli ibadah, dengan lantaran apa engkau bisa masuk ke dalam surgaku? Dia menjawab, dengan lantaran rahmatmu ya Rabb. Subhanallah. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya Allah perintahkan kita beribadah dan menyembah, kita laksanakan dan kita kerjakan ibadah kita kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi dengan ibadah-ibadah yang kita lakuin, tidak boleh sedikit pun di hati kita ada rasa sombong dengan ibadah-ibadah yang kita lakuin. Sebab yang menentukan masuk surga atau nerakanya kita adalah dengan rahmat Allah. Ibadah kita tidak bisa kita andalkan. Sebanyak apapun ibadah kita, belum tentu kita itu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah dengan lantaran rahmat dari Allah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.